saya menyaksikan ratusan pramuka dari Surakarta berbaris. Dalam pikiran saya terlintas, kita tidak perlu khawatir akan pemimpin-pemimpin Jawa masa kini, tetapi di sini telah berdiri pasukan yang nantinya akan mengusir kita ke dalam laut. Romo Pandit. Pandit lahir di Oisel, Provinsi Brabant, Belanda bagian utara. Dia adalah anak seorang jurusita di kotanya. Tidak ingin seperti ayahnya, Pandit kecil bercita-cita menjadi guru atau imam. Di kemudian hari, pertentangan Protestan dengan Katolik di kotanya lebih mendorong semangat Pandit untuk menjadi imam. Di novisiat Mariendal, Pandit dikenal sebagai orang yang suka menyendiri dan pemalu. Dia mulai merubah sikapnya yang pemalu dengan berlatih berpidato, mencoba menyesuaikan diri dengan lingkungan, dan lama-kelamaan sikap yang kurang mendukung karirnya itu menjadi hilang. Dia berharap mendapat tugas penempatan di Irlandia Utara, tetapi oleh pimpinannya, dia malah ditunjuk sebagai misionaris. Hindia Belanda, Pandit menetap di kota Semarang. Setelah itu, pada tahun 1897, mendapat tugas lanjutan di kota Muntilan, sebuah kota kecil sekitar 30 km menjelang kota Yogyakarta. Berbagai situasi dilihat dan dialami, hingga akhirnya Pandit menetapkan diri membangun sekolah, sebuah lembaga pendidikan berasrama. Membangun pendidikan berasrama bukan hal yang mudah, terutama sekali memang bukan itu yang ditetapkan sebagai ukuran bagi pimpinannya. Kecilnya angka baptisan nyaris berakibat ditutupnya kegiatan misi di Muntilan. Syukurlah, pada 14 Desember 1904, tangan Tuhan bekerja dengan dibaptisnya 171 orang warga Kalibawang, daerah Sendang Sono. Minimal 2 kali dalam setahun, mukjizat baptisan ini selalu dikenang murid-murid SMA Pangodiluhur Muntilan, agar lebih menghayati hidup sebagai Vanlisian sejati. A few moments later. Itu dia menyadari bahwa sebetulnya ini bukan perkara kejahatan tapi perkara kemiskinan. Ini perkara bahwa orang butuh uang, butuh makan, kemiskinan dan juga kebodohan. Maka dia merombak seluruh cara berpikirnya, tidak dengan cara membaptis pertama-tama untuk menjadikan orang menjadi Katolik, tetapi mereka harus dibebaskan dulu, dimerdekakan dulu dari kebodohan, dari kemiskinan. Maka caranya melalui pendidikan itu. Pandit lebih fokus membahas tentang pentingnya pendidikan bagi anak-anak dan mendengarkan permasalahan masyarakat. Saat itu dalam struktur masyarakat Hindia Belanda, masyarakat Jawa menempati posisi terendah. Mereka dianggap sebagai masyarakat kelas 3 yang berada di bawah bangsa Eropa dan orang timur asing. Kecintaan dan rasa kasih Pater Pandit terhadap orang Jawa menumbuhkan tekadnya untuk mengangkat harkat dan martabat orang Jawa. Yang sangat diajarkan adalah harga diri. Harga diri bahwa kamu harus mempunyai harga diri sebagai bangsa, sebagai rakyat Indonesia. Malah dalam ceritanya itu kan Romo Pandit itu kan sangat dibenci oleh kolonial Belanda. Pada bulan Juli 1902, atas permintaan Superior Misi, Pater Pandit merumuskan program dan metode misi Jawa yang menguraikan gagasan-gagasannya tentang berbagai isu terkait Katolik di kalangan masyarakat Jawa. Salah satunya tentang ide pendirian sekolah dengan sistem asrama yang muridnya berasal dari anak laki-laki punggawa desa. Anak-anak ini menurut Pater Pandit harus memiliki karakter yang excellent. Perjuangan ini menjadi lengkap dan menjadi bagian yang utuh dalam semangat misi dengan dibangunnya asrama Mendut
bagi kaum perempuan. Umur 5 tahun, saya dimasukkan ke sekolah asrama Mendut yang dikelola oleh suster-suster Franciscanesen dari Heidhuizen yang berasal dari Belanda. Pada waktu itu kan biasa sekali perempuan itu ya diletakkan hanya sebagai makhluk kedua lah di dapur, secepat mungkin kawin, jadi dijadikan objek konstruksi sosial saja. Mendut didirikan untuk mengimbangi, boleh dikatakan begitu, adanya asrama putra di Mundilan itu. Tentu ada suatu harapan supaya dari kedua asrama itu muncul orang-orang yang mengambil keputusan untuk membangun keluarga. Soekarti mendapatkan Soekarto dan sebaliknya Soekarto mendapatkan Soekarti, dan itulah bapak dan ibu saya. Mereka itu menjadi orang-orang beriman yang sungguh-sungguh utuh dan integral, ya. Mampu untuk berpikir secara cerdas, memiliki hati yang penuh peduli kepada anak-anak terutama dan kepada orang-orang miskin. Pendidikannya apa? Pendidikan yang hidup di konflik. Dia mengatakan demikian, anak-anak harus merawat dirinya sendiri dan kami hanya akan menyediakan makan. Artinya apa? Artinya metode yang ingin dikembangkan oleh Romo Van Lith adalah pendidikan kemandirian. Dan sistem asrama ini dipertahankan sampai sekarang. Kenapa? Karena ada ruang untuk refleksi, merenungkan siapa saya dalam sistem asrama itu. Jadi kurikulumnya itu selain subtilitas karakter. Di asrama, menulis adalah keterampilan perdana. Sejak hari pertama, setiap murid menuliskan pengalaman hidup, terutama pengalaman spiritualitasnya. Hal ini juga yang dijadikan dasar dalam perbincangan setiap minggu dalam sidang akademik. Tentu materinya terus berkembang hingga ke masalah sosial dan masalah kemasyarakatan lainnya. Hal ini dikembangkan dalam sekolah-sekolah yang didirikan oleh Van Lith. Hingga sampai sekarang di asrama Van Lith, baik untuk asrama putra maupun asrama putri. Pertanyaan besarnya adalah, apa sebenarnya yang terjadi dan dikembangkan oleh Romo Van Lith? Success story ala Van Lith. Yang pertama adalah penataan fondasi. Ada 5 keutamaan Van Lith. Yang pertama, Kristianitas, visioner, cerdas, unggul, dan peduli. Spiritualitas meliputi seluruh rangkaian hidup di asrama, mulai dari bangun tidur hingga menjelang tidur. Dalam kegiatan full dan terstruktur yang dilakukan secara bersama-sama, baik kegiatan yang bersifat kerohanian maupun kejasmanian. Success story membangun organisasi-organisasi besar yang ada adalah tiruan yang paling nyata bagaimana Van Lith membangun sekolah-sekolahnya. Van Lith tidak hanya menulis dan berbicara. Langkah-langkah besar selalu dimulai dari hal yang terkecil. Keberpihakannya nyata, tidak hanya dalam pendidikan, bahkan di bidang kemasyarakatan lainnya. Bahkan pilihan berpihak pada Indonesia sudah diungkapkan dalam buku dan pidatonya. Langkah-langkah ini menjadi contoh yang nyata bagi muridnya, baik semasa hidup, bahkan ketika nilai-nilai itu dianut oleh murid-muridnya sekarang. Meski telah tiada, cita-cita dan gagasannya selalu hidup. Mengembangkan kemanusiaan dalam semangat berpihak pada yang lemah dan tertindas, yang dilandasi kebenaran, dibingkai dalam semangat pro ecclesia et patria. Demikianlah prinsip dasarnya. Atas usaha-usaha tersebut juga melihat bunga dan buah yang dihasilkan. Pemerintah Indonesia menganugerahkan Satya Lencana Kebudayaan dalam upaya Van Lith mengembangkan sekolah berasrama yang dibingkai dalam semangat pro ecclesia et patria. Visioner adalah semangat dan kemampuan menggapai cita-cita. Meskipun Van Lith wafat di tahun 1926, jauh sebelum banyak hal yang ditanam berbunga dan berbuah, gambaran nyatanya sudah ada dalam pikiran dan setiap langkah kerjanya.
Selamat ulang tahun Romo Van Dijk. Ite inflammate omnia.